Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Teman-teman semuanya, terutama yang satu hobi dengan saya, yaitu para petani. Ini sekaligus sebagai pengingat bagi kita untuk memilih dan benar tepat memilih siapa calon presiden kita nanti di tahun 2024. Kita harus tentunya memilih presiden yang berpihak kepada kaum petani, bukan mereka yang justru memarjinalkan petani dan berpihak kepada korporasi. Di sini ada salah satu calon yang saya nilai dia lebih berpihak kepada korporasi atau perusahaan daripada petani. Siapa dia? Yaitu Ganjar Pranowo. Kenapa dia berpihak kepada korporasi? Di sini saya mengutip dari narasi TV yang menampilkan bagaimana perjuangan petani Rembang, yang mana di sana ada pembangunan pabrik semen. Dan akibat dari operasi itu, operasi pabrik semen, jadi petani mulai mengalami kesulitan air. Di sini ada riwayatnya. Tahun 2006, PT Semen Gresik Indonesia berencana membangun pabrik semen di Kecamatan Sukolilo. Lantas tahun 2009 digugat warga dan kalah di PT UN, juga kalah di MA PT Semen. Akhirnya angkat kaki dan pindah ke Gunem, Rembang. Setelah itu tanggal 18 November 2011, PT Semen mendapat izin membangun pabrik dan tambang dari Pemprov Jawa Tengah. Ini tahun 2011. Tahun 2014, 16 Juni 2014, pendirian pabrik semen di Rembang dimulai. Dan 5 Oktober 2016 warga menggugatnya ke MA. Warga pun menang. Jadi izin PT Semen ini, tapi sayangnya setelah digugat dan menang, izin PT Semen ini justru diterbitkan kembali oleh Gubernur Jawa Tengah yang seharusnya dibatalkan. Jadi keluar izin terbitan baru kayaknya ini. Kita tahu bahwa Ganjar ini sudah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, yaitu 2 periode. Dia 2013 periode pertama sampai 2017, kemudian periode kedua 2018 sampai 2023. Artinya ini masa periode Gubernur Jawa Tengah atau Ganjar Pranowo. Di periode pertamanya dia menjabat. Jadi dia tidak menghiraukan gugatan dari petani yang sudah menang di MA, justru masih menerbitkan izin baru kepada PT Semen. 9 November tahun 2016. Nah, ini 9 November 2016, Gubernur Jateng mengeluarkan izin baru. Izin ini jadi legitimasi PT Semen Gresik beroperasi hingga sekarang. Jadi yang menjadi percuma perjuangan petani Rembang. Dia sudah menang di MA, kemudian diterbitkan izin lagi, menggugat lagi, kemudian menang lagi, diterbitkan lagi. Ini kan menjadi percuma, menjadi dimainkan. Jadi kita di sini bisa melihat siapa calon presiden yang lebih berpihak kepada korporasi daripada berpihak kepada petani. Ini tidak sejalan dengan jargon partainya, yaitu Marhen. Marhen itu pada intinya kalau saya baca itu petani. Marhen itu diambil dari petani. Nama seorang petani kecil yang kemudian dia bernama Marhen, kemudian dijadikan nama dan
sebuah ideologi baru oleh Bung Karno, yaitu Marhaenisme. Dan saya rasa saya nilai ya Ganjar Pranowo ini tidak bisa menyerap dari ideologi Marhaenisme. Dia tidak berpihak kepada kepentingan petani, justru berpihak kepada perusahaan, yaitu PT Semen. Pada April 2017, kajian lingkungan hidup strategis atau KLHK ini dikeluarkan Presiden Jokowi dan meminta moratorium izin tambang di kawasan Cat Watu Putih itu. Sayangnya kajian ini sama sekali tidak digubris PT Semen dan Pemprov Jateng, jadi tetap beroperasi. Jadi perjuangan warga atau petani di Rembang ini sudah lama, bahkan mereka sempat bersinggungan langsung dengan aparat. Terus kemudian mereka sempat jalan kaki ke sekian kilometer untuk bagaimana caranya agar pabrik semen ini ya berhenti beroperasi. Karena mereka menjadi ancaman, menurut petani ini menjadi ancaman bagi mereka dan akan mengurangi debit air. Jadi petani ke depan itu akan kesulitan air. Bahkan ketika ibu-ibu Rembang itu sempat melakukan aksi di istana, di depan istana presiden, dia dengan melakukan pengecoran kaki, dan itu pun tidak digubris. Padahal di sana dari perjuangan itu sampai ada yang meninggal di tengah perjuangan, yaitu Ibu Patmi. Dan itu beritanya sampai viral lah kemana-mana. Kalau teman-teman buka di berita dengan ketik nama Ibu Patmi, pejuang Ibu Kendeng, itu beritanya sudah banyak di sana. Dan ini yang perlu menjadi catatan bagi kita untuk memilih siapa presiden kita di tahun 2004, terutama kita-kita ini yang ya dari kalangan petani. Saya sebagai petani pepaya yang ya bukan hanya mengalami kesulitan dalam berbagai hal, mulai dari pupuk, harga yang jatuh, lantas kemudian kita tidak pernah demonstrasi atau aksi apapun lah terkait persoalan yang kita alami. Kita menerima gitu. Kita menerimanya dengan segala perlakuan yang mungkin itu tidak berpihak sama sekali dengan kita sebagai kaum petani, tapi justru kita masih diusik. Ruang kita untuk mencari kehidupan itu masih diusik dengan ya lebih berpihak kepada korporasi, terus kemudian pembangunan besar-besaran, lahan yang kemudian sampai sekarang terus berkurang akibat pembangunan perumahan, pembangunan ini dan itu. Ya tentunya ini menjadi momen bagi kita untuk menentukan siapa yang layak menjadi presiden. Kita harus tahu track recordnya. Walaupun sejauh ini Ganjar itu menurut saya dia paling pandai melakukan pencitraan di media sosial dengan berusaha untuk memancing emosional publik, tapi kita harus tahu bahwa dia punya track record seperti itu yang ini menjadi catatan bagi kita dan lebih dari cukup bagi kita kaum petani untuk menentukan siapa calon presiden kita di 2024. Kalau perlu ya jangan dapat rekom lah, kalau perlu jangan dapat rekom sehingga dia terganjal untuk menjadi capres di 2004 nanti. Gimana komentarnya teman-teman? Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Kalau suka dengan channel saya, silahkan di subscribe dan bagikan. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya untuk mengikuti video-video saya yang selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.